Pada abad ke-21 ini, dunia sedang mengalami revolusi digital yang berkembang dengan sangat pesat. Sejak tahun 1980-an, sedikit demi sedikit AI mempengaruhi kehidupan manusia yang membuat kita makin bergantung dengan hal tersebut. Nggak percaya? Coba aja sekarang, kalian lagi nonton Inspect History yang menggunakan komputer, serta AI yang memberitahu kalian kalau Inspect History udah upload video baru. Selain itu, jika kalian sedang mencari tempat, kita cukup langsung mengetik nama tempat tersebut di Google Maps yang langsung menunjukkan lokasi dan arah ke tempat tersebut dalam sekejap dengan akurat. Tentunya hal ini membuat kehidupan kita menjadi lebih nyaman dan efisien. Nah, Inspektor, tentunya revolusi digital ini tidak akan berhasil jika tidak terjadi penemuan-penemuan seperti smartphone dan GPS. Namun di episode kali ini, Mimin mau membahas mengenai sejarah internet yang penemuannya sangat penting bagi peradaban manusia di dunia modern. Dulu, kita mengenal jika 3 kebutuhan pokok adalah sandang, pangan, dan papan. Namun kini, para ahli juga mempertimbangkan akses ke internet menjadi kebutuhan pokok nomor 4. PBB bahkan mengumumkan bahwa gangguan internet untuk memperoleh informasi merupakan pelanggaran hak asasi manusia pada tahun 2016. Nah, maka dari itu, yuk kita bahas sejarah dari internet. Internet sebenarnya merupakan teknologi yang dikembangkan pada tahun 60-an. Bentuk inkarnasi pertama dari internet adalah Advanced Research Projects Agency Network atau ARPANET yang nanti bakal Mimin jelaskan lebih lanjut. Namun percayakah kalian bahwa ide dari internet sudah ada sejak lama dan bahkan Nikola Tesla pernah memprediksinya dengan akurat? Saat era Nikola Tesla, memang banyak terobosan-terobosan di dunia informasi. Selain adanya Telegram, yang pada saat itu masih merupakan teknologi baru, Guglielmo Marconi berhasil menemukan transmitter gelombang radio yang sanggup mengirimkan pesan tanpa kabel. Sampai pada tahun 1962, Licklider, seorang profesor dari MIT sekaligus direktur dari ARPA Information Processing Techniques Office, percaya bahwa dunia bisa saling berhubungan dengan komputer yang bisa diakses di mana saja. Konsep ini kemudian dinamakan dengan Galactic Network. Pada tahun 1966, Licklider digantikan oleh Robert Taylor, dan pada saat itu, militer sangat tertarik dengan proyek komunikasi ini. Mereka juga menginginkan agar para militer Amerika Serikat dapat berkomunikasi dengan cepat dan efisien, terutama jika ada masalah seperti nuklir, layaknya krisis misil Kuba tahun 1962, di mana komunikasi merupakan faktor yang sangat penting. ARPANET akhirnya berhasil diselesaikan dalam waktu 3 tahun, dan pada 29 Oktober 1969, terjadi peristiwa yang sangat penting bagi sejarah internet dan komunikasi, yaitu keberhasilan komunikasi internet pertama lewat program internet. Charlie Klein, siswa dari UCLA, sukses mengirim pesan untuk login ke Stanford Research Institute. 2 tahun kemudian, Ray Tomlinson, seorang developer di ARPANET, berhasil mengembangkan email. Isi email pertama ini adalah QWERTY. Selain itu, ia juga menemukan logo untuk alamat email, dan alamat email pertama berformat username @name of computer. Nah guys, tentunya penemuan email oleh Ray Tomlinson ini merupakan sesuatu yang sangat revolusioner. Bayangin ya, dengan adanya email, kita sudah tidak perlu lagi untuk pergi ke kantor pos, membayar ongkir, dan menunggu berhari-hari hingga surat tersebut sampai dan mendapatkan balasan. Kita cukup menuliskannya di program, dan jawaban pun tinggal menunggu hitungan jam. Semuanya menjadi cepat dan efisien. Pada zaman tersebut, komunikasi masih menggunakan sistem yang bernama circuit switching, dan hal ini merupakan masalah bagi proyek ARPANET serta email. Biasanya jika kita menelepon di zaman tersebut, kita akan disambungkan ke operator yang meminta kemana kita akan disambungkan. Kemudian operator akan menyambungkan kabel kita ke sirkuit yang akan dituju. Jadi bayangkan jika email atau ARPANET yang bisa mengirimkan pesan dengan cepat harus menunggu operator dalam menyambungkan kabel tersebut. Tentunya ini sangat tidak efisien. Lalu mereka muncul dengan sebuah solusi dengan membuat sistem baru bernama packet switching. Dalam sistem ini, setiap komputer memiliki TCP/IP.
yang simpelnya kini bukan operator yang menyambungkan sirkuit tersebut, namun komputer itu sendiri. Komputer akan berbicara dengan bahasa pemrograman yang sama, yakni TCP, dan mengirimnya ke IP yang dituju. RFC 675 merupakan prototipe dari TCP/IP yang sukses dipublikasikan tahun 1974, dan pada tahun 1981, TCP/IP yang kita kenal sekarang muncul untuk pertama kalinya. Sejak ditemukan pada tahun 1969, proyek ARPANET sebenarnya sudah sukses dan bahkan sudah melebihi ekspektasi awal. Pada awalnya, ARPANET hanya digunakan untuk berkomunikasi di ranah kepentingan pemerintahan, seperti universitas, perusahaan, serta pemerintahan itu sendiri. Namun sebenarnya, ARPANET bisa dan sangat berpotensi untuk dibuka secara umum dan membuat kehidupan masyarakat lebih sejahtera lagi. Pada tahun 1986, ARPANET sudah tidak sanggup melayani permintaan yang semakin tinggi setiap tahunnya dan meminta pemerintah untuk menghentikan ARPANET serta membuat institusi baru untuk dibuka ke publik. Pada awalnya, pemerintah Amerika Serikat menolak karena sejak awal ARPANET memang difungsikan khusus untuk kepentingan negara terutama riset, dan tentunya teknologi yang sangat canggih pada zamannya ini tidaklah murah. Namun akhirnya pemerintah berubah pikiran pada 1989 dan mereka membukanya secara publik. Akhirnya pada 1990-an, proyek ARPANET secara resmi dipindahkan ke National Science Foundation Network dan terbuka untuk umum. Tahun 1990-an merupakan titik balik dari sejarah internet. Selain internet kini dibuka untuk umum, dengan ditutupnya ARPANET, World Wide Web untuk pertama kalinya juga diperkenalkan tahun 1992. Tim Berners-Lee yang sudah mengembangkan World Wide Web sejak 1989 membuat informasi kini dengan lebih mudah diberikan. Simpelnya, dengan adanya World Wide Web, sekarang kita tinggal mengcopy URL dan langsung ditujukan pada halaman yang diminta. Selain itu jangan lupa bahwa dua perusahaan internet terkenal, yakni Yahoo dan Google, telah lahir di tahun 1990-an. Di tahun 1990-an juga, banyak orang yang mengira bahwa internet kelak akan menggantikan teknologi-teknologi sebelumnya yang bersifat analog. Para peneliti bahkan berkata bahwa generasi milenial yang lahir antara tahun 1981 hingga 1996 merupakan generasi yang berada di antara sistem analog dan digital, sedangkan generasi Z yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012 merupakan generasi pertama yang lahir di era digital. Tentunya internet sangat mempengaruhi kehidupan dua generasi tersebut. Kini kebanyakan dari mereka kelak akan lebih banyak menghabiskan waktu di dunia maya, seperti sosial media dan bertransaksi, dibandingkan bersosialisasi langsung secara fisik. Di tahun 2023 sekarang, kita tinggal di era di mana revolusi digital sudah berlangsung selama beberapa dekade. Bahkan banyak dari inspektor, termasuk beberapa mimin IH sendiri, yang lahir sebagai member dari Gen Z, di mana internet dan komputer sudah cukup berkembang. Mimin bahkan melihat bahwa anak zaman sekarang sudah mulai diperkenalkan dengan komputer, serta cara-cara untuk berinteraksi dengan menggunakan software khusus. Tentunya ini sangat berbeda dengan generasi sebelum kita, di mana generasi sebelumnya masih menggunakan sistem analog dan teknologi sebelumnya. Namun sayangnya, internet seringkali di-take for granted oleh kebanyakan orang. Banyak orang yang kini menjadi lebih santai karena dengan adanya internet, membuat beberapa orang menjadi lebih malas untuk memahami sesuatu karena segala informasi bisa didapatkan secara instan. Hal ini merupakan warning bagi kita semua yang hidup di zaman digital untuk memiliki literasi digital. Literasi digital sendiri adalah kemampuan pengguna internet untuk memanfaatkan internet dengan baik dan bijaksana. Contoh paling simpelnya nih, memfilter informasi yang didapatkan dari berbagai sumber, serta tetap mau membaca berbagai sumber literasi, meskipun tetap ada informasi dari internet. Dalam film Spider-Man, Uncle Ben pernah berkata bahwa with great power come with great responsibility. Internet merupakan alat yang berpengaruh dan dapat menjadi anugerah maupun malapetaka bagi orang yang menggunakannya. Di dalam sejarah, kita bisa melihat bahwa internet bisa membuat hal yang baik seperti sosial media yang bisa mempertemukan kembali keluarga yang terpisah, membantu menangkap penjahat dengan menyebar CCTV ke sosial media, serta membuat banyak orang mendapatkan keadilan akibat kasus yang viral dan mendapatkan perhatian di sosial media. Namun di sisi lain, banyak juga orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan menggunakan internet demi tujuan yang buruk,
seperti membuat hoax dan fitnah, melakukan cyberbullying, serta doxing. Menyikapi hal ini, bukan berarti kita harus melarang dan menyalahkan internet, melainkan menggalakkan edukasi dan sosialisasi bagaimana seharusnya penggunaan dari internet untuk kepentingan bersama. Layaknya pisau yang bisa menjadi alat memasak ataupun senjata berbahaya, tergantung dari bagaimana kita mendapatkan informasi tentang cara penggunaan dari alat tersebut. Di abad ke-21 ini, hampir tidak mungkin jika kita hidup tanpa internet, mengingat banyak dari aspek kehidupan kita yang sudah dibantu dengan internet dan AI. Jika internet di seluruh dunia mati dalam 5 menit saja, tentu akan cukup menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi berbagai sektor di dunia. Pesawat-pesawat, komunikasi, navigasi, semuanya pasti bakal berhenti. Bisa kebayang dong? AI dan internet pastinya juga terus berkembang dengan seiringnya zaman. Bahkan di masa depan, sudah diprediksi bahwa tenaga manusia akan tergantikan oleh AI yang tentunya berbasis internet. Hal ini bahkan sudah digambarkan dalam game Detroit Become Human, di mana robot AI yang telah dimanfaatkan dalam berbagai hal, seperti sosok penegak hukum, bahkan ART, yang sanggup melakukan hampir seluruh pekerjaan manusia di masa depan. Nah, menurutmu, bagaimanakah cara terbaik untuk menyikapi perkembangan teknologi yang semakin maju ini? Coba berikan pendapatmu untuk kehidupan manusia yang lebih baik. Hai, terima kasih sudah menonton dan belajar sejarah bersama Inspek History. Jangan ragu untuk berikan komentar, like, dan bagikan bila kamu merasa konten ini bermanfaat.